Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada hari ini ada kesempatan menjumpai sahabat saya, seorang jurnalis senior, wartawan senior. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut banget. Bang Edi, yang jelas pertemuan hari ini menjadi bagian daripada proses kita terus menjaga negeri kita yang memang tidak dalam keadaan baik ya. Mungkin saya akan awali, Bang Edi, ceritanya bagaimana bisa terlibat dalam tugas-tugas kewartawanan. Bisa diingetin nggak di awalnya apa ikut ngeliput, apa nyatet, apa ngerekam, apa bawain tas wartawan senior. Inget-inget deh coba nih. Ya, ini sebetulnya berawal dari hobi saya nulis. Saya dari SMA udah nulis ya. Nulis waktu itu masih ada honornya karena kita kirim ke media-media. Ada Pelita, ada Harian Terbit, kemudian dulu ada majalah remaja. Pertama kali dapat honor kalau berkenan, ingat nggak berapa nominalnya? Di tabloid Jumat, yang di kantornya di mana namanya? Di Astagfirullahaladzim, Istiqlal. Abdul Bakir Jain ya? Bukan? Iya, Abdul Bakir Jain. Ada siapa teman kita PI itu? Ahmad Yani, Hayat Sobari gitu ya. Itu honornya 7.500. Tapi waktu itu masih tahun 1985-an lah. Atau mungkin 82-83 lah barangkali gitu. Jadi lumayan buat anak sekolah SMA ya. Maksudnya SMA sudah nulis. Di Terbit saya sering agak rutin tema-tema pendidikan, kemudian juga sedikit lah soal agama gitu. Nah, tahun 91 saya tinggal di Menteng Raya. Keren nggak? Di Menteng Raya 58, tahu kan? Tahu. Kalau teman-teman pergerakan pasti tahu Menteng Raya 58 ya. Saya tinggal di situ. Kemudian tidur di atas di loteng itu. Nah, suatu ketika di lemari kita sama-sama itu ada tempelan iklan. Sebuah media massa membutuhkan wartawan bla 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 bla. Saya nggak tahu itu apa, tapi saya lamar. Ternyata yang saya lamar Harian Ekonomi Neraca. Dan disitulah tahun 91 itu saya mulai jadi wartawan. Setelah mengikuti tes ini, tes itu segala macam. Dan memang waktu Bang Edi jadi wartawan neraca itu, terus terang ya, saya sebagai orang yang kenal bahwa Bang Edi anak PII, bangga banget. Karena tulisannya sering jadi rujukan. Oh gitu ya. Kan paman saya wakil deputi gubernur BI ya. Oh, saya tahu Pak Ahyar ya. Iya. Nama antum juga sering kesebut sebagai orang yang punya kejernihan, kemampuan. Mungkin sedikit mengambil pengalaman awal waktu jadi wartawan neraca itu, sampai hari ini kasus apa yang kelihatannya belum, atau hal apa yang belum mengalami recovery yang memadai ya untuk negeri kita? Sebetulnya gini, kita kan sebagai wartawan kan Allah beri anugerah kuping dan mata yang lebih banyak daripada masyarakat awam umum ya. Dengan kuping dan mata yang lebih banyak itu kita menjadi lebih banyak mengetahui ya. Jadi banyak mengetahui dan terasa sekali bahwa negara kita ini dari zaman dulu udah salah urus. Tapi bedanya adalah bahwa dulu tanda kutip ya, namanya korupsi itu centralized lah. Ya, centralized. Kalau misalnya ada pengusaha atau apa yang mau macam-macam ya tinggal hubungi keluarga ini. Kasih berapa, urusan beres. Kalau sekarang semuanya merasa menjadi jagoan. Semuanya pengen dapat uang jago tapi nggak ada yang mau kerja. Jadi buat pengusaha juga nggak happy sebetulnya. Nah, saya tahu begitu karena saya juga bergaul dengan pengusaha ya macam-macam lah, dari level yang kecilan apa yang gede, lumayan saya bergaul, cerita panjang lebar, ngobrol. Mereka ngeluh, kalau dulu gua ngasih umpan gitu ya istilahnya ke A gitu, selesai urusan, dikerjain. Kalau sekarang ada anggota dewannya minta, ada LSM-nya minta, ada dirjennya minta, ada wartawannya minta. Wartawan enggak mungkin ya. Kirain gitu. Lanjut. Nah itu jadi negeri ini salah urus, sehingga sebetulnya harusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 bahwa bumi, air dan kekayaan alam itu untuk dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu sudah terjadi. Tapi rakyat yang mana? Gitu. Kalau dulu ada yang disebut dengan wartawan jihad ya, namanya Pak Mukhtar Lubis ya. Ya. Selain nama Pak Mukhtar Lubis, atau mungkin Pak Edi punya idola ya waktu zaman dulu. Siapa yang Bang Edi lihat sebagai wartawan yang
idealis, yang berkarakter, kemampuan pemberitaannya juga keren gitu ya, dalam dan informatif untuk dikonsumsi masyarakat luas. Saya kan jadi wartawan ekonomi ya. Iya. Wartawan ekonomi, lebih khusus lagi di awal-awal saya wartawan perdagangan. Jadi nyaris tidak berinteraksi dengan wartawan-wartawan politik yang berhadapan dengan kekuasaan. Nah gitu ya, nyaris, sehingga nama-nama besar tadi ya selintasan aja, seliweran aja buat saya. Saya justru koran saya itu bukan koran besar, koran ekonomi kecil, tapi saya di perdagangan itu diperhitungkan karena tadi beritanya, misalnya pejabat atau menteri bikin siaran press conference sama-sama bahas soal apa X gitu. Besoknya saya bikin berita soal X tapi soal X plus, X, Y, X, Z gitu loh. Ada turunannya yang hasil investigasi segala macam. Jadi kadang-kadang neraca itu ditunggu juga sama menterinya, waktu itu Arifin Siregar. Bahkan sekjennya Pak Bakir Hasan itu. Karena belum baca tulisan antum ya. Pak Bakir Hasan tuh kalau negur saya, aduh kamu bikin kita susah katanya gitu. Saya akan sampai kepada akhir beberapa pertanyaan di akhir ya. Cuma saya mau tanya, dalam sedikit pengetahuan saya, kalangan pribumi itu minim sekali yang mempunyai kemampuan ekonomi yang mapan. Sebutlah misalnya konglomerat. Catatannya konglomerat itu yang punya kaum pribumi yang Indonesia, nah itu hanya 0,02% saja. Ini kira-kira kalau sebagai bahan untuk lecutan buat generasi muda, buat seluruh bangsa Indonesia yang tentu negeri ini kan dimiliki kita bersama. Kita boleh dong jadi orang yang super kaya, kita boleh dong jadi orang yang penting halal ya kalau sebagai kita yang beragama Islam. Tapi kalau boleh dijelaskan sebagai orang yang pernah banyak dan lama di dunia analisa perdagangan, analisa ekonomi, kenapa di kalangan pribumi kita minim sekali memiliki orang-orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi dalam artian kekayaan yang wajar, yang patut sebagai bentuk kepemilikan harta kekayaan. Sebetulnya nggak persis seperti itu. Jadi pada zaman Pak Harto itu dulu memang Pak Harto melokalisir aktivitas etnis Chinese ya, Cina ya. Mereka tidak diberi peluang untuk aktif di pemerintahan, apalagi militer atau polisi. Nyaris tidak kita pernah dengar ada jenderal Cina gitu ya. Nyaris lah, mungkin ada 1-2 kecil sekali. Tapi mereka diberi peluang di sisi ekonomi. Bahkan pada sejumlah tokoh tertentu diberikan dukungan habis-habisan, kredit murah ya, apalah segala macam itu yang kita kenal dulu. Ada Lim Swee Lyong, ada Eka Cipta, ada Sofyan Manandi, pokoknya generasi-generasi seniornya. Nah, setelah itu berjalan agak lama, mereka sudah mulai lebih stabil, lebih kuat, lebih besar. Dulu ada namanya Menteri Muda Peningkatan Produksi Dalam Negeri yang dijabat oleh Ginanjar Kartasasmita. Nah, Ginanjar inilah yang kemudian memberikan peluang kepada anak-anak muda yang punya naluri bisnis. Geng siapa? Yang gengnya antara lain Fadel Muhammad, Iman Taufik ya. Kemudian ada Kodel Group tuh, siapa namanya? Angkatan 66, Fahmi Idris dan kawan-kawan. Itu ada tokoh-tokoh itu. Cuman memang mereka tidak menjadi sebesar pengusaha-pengusaha besar Cina tadi. Tapi kalau ngomong soal Taipan sekarang ini, kita punya Hairul Tanjung. Hairul Tanjung itu sudah masuk ke 20 besar pengusaha orang kaya Indonesia kalau nggak salah dengan City Corp-nya itu. Ada beberapa juga. Kita kenal Sutrisno Bahir lah, walaupun tidak menonjol banget, tapi dia termasuk konglomerat juga yang besar juga gitu loh. Tapi jangan tanya saya apa kontribusi mereka kepada rakyat, kepada umat Islam khususnya. Saya nggak gitu paham tuh. Pemirsa sekalian, kita akan sampai kepada sebuah sesi yang agak ngeri-ngeri sedap ya. Agak dalam, tapi mungkin saya akan mengawali sedikit pengetahuan bahwa Pak Edi adalah orang yang langsung hadir di kilometer 50 ya, sebagai sebuah penampakan fisik yang sempat saya lihat. Dan tentu ini mungkin kepada pemirsa, kita akan memohon kepada Allah dan juga meminta melalui lisan Bang Edi, mudah-mudahan bisa menjadi peluru-peluru penyadar untuk seluruh bangsa. Sebenarnya kasus kilometer 50 ini melihatnya bagaimana Bang Edi, sehingga kita melihat seolah-olah kalau giliran anak-anak pribumi, anak muslim yang dibunuh dengan kejam itu, kita nggak boleh tahu. Tapi giliran orang lain cuman keseleo dikit, cuman luka dikit aja ya pembahasannya sampai
ke langit ketujuh. Ini kira-kira gimana nih ceritanya? Ya,